Sebenarnya gue ini magang jadi apa sih? Gue kan kuliah jurusan bisnis manajemen, kenapa malah jadi pembantu sama babysitter? Gerutu Dira sambil memotong sayuran untuk menyiapkan makan malam. Kinan yang mendengar Dira ngedumel langsung berdehem dan mendekatinya. Ehem. Suara itu mengagetkan Dira. Dira segera membalikkan badan menghadap Kinan. "Pak Kinan," ucap Dira gagap. "Kamu ngedumel ya? Ya anggap aja ini lembur kamu. Kamu jangan khawatir. Nanti nilai magang kamu aku kasih nilai 10, jadi kamu nggak usah memikirkan itu, dan kalaupun kamu bingung masalah pekerjaan, setelah kamu lulus, kamu langsung aku terima jadi karyawan tetap di perusahaanku. Tenang saja. Apa yang sedang kamu lakukan ini pasti aku bayar kok, dan ini semua tentunya untuk Quinsa," kata Kinan sambil menatap tajam Dira. Mendengar Kinan berbicara, membuat Dira terdiam. Seharusnya Dira sadar jika semua itu memang untuk Quinsa. Dira juga sudah terlanjur menyayangi Quinsa. Jadi sekarang cepat siapkan makan malam, perintah Kinan. Kinan pun menyusul Quinsa yang sedang nonton televisi. Dari dapur, Dira mengintip Kinan dan Quinsa yang sedang asyik nonton televisi sambil bersenda gurau bersama. Pak Kinan selalu terlihat mempesona ketika sedang bersama anaknya, tetapi kenapa ketika di kantor bikin bete setengah mati? Kata Dira dalam hati. Ah bodoh. Mikir apa gue? Batin Dira sambil menepuk keningnya. Dira segera melanjutkan masak dan segera menyiapkan makan malam. "Quinsa, Pak Kinan, ayo kita makan malam. Makanannya sudah siap," ajak Dira yang menghampiri ayah dan anak itu yang sedang asyik menonton televisi. Mereka pun segera menuju meja makan. Dira mencidukkan nasi ke dalam piring Quinsa dan juga Kinan serta tak lupa mengambilkan lauk dan sayurnya. Sebelum makan, Quinsa memimpin doa makan. Setelah itu mereka segera makan bersama dalam satu meja persis seperti keluarga. Ting tong. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Kinan segera beranjak dari tempat duduknya lalu membuka pintu. "Mama. Papa. Tumben malam-malam," ucap Kinan. "Iya. Tadi Mama sama Papa ada undangan makan malam dari Pak Bisri, jadi sekalian aja lewat sekalian mampir," ucap Pak Salim sambil membawa kantong berisi coklat kesukaan Queen. "Oh gitu. Ya udah masuk yuk Ma. Pa. Kebetulan kita lagi makan malam," kata Kinan. Papa dan Mama Kinan melihat seorang wanita tengah duduk di meja makan. Namun mereka hanya melihat punggungnya saja. Queen yang melihat kedatangan Oma dan Opanya langsung berteriak dan lari memeluknya. "Oma. Opa. Oma. Opa. Waduh gawat nih, bilang apa nanti ya? Ngaku pembantu aja kali. Tapi pembantu masak pakaian bagus punya majikan sih," batin Dira yang belum berani melihat ke arah orang tua Kinan. Karena saat itu Kinan meminjamkan baju almarhumah istrinya. "Udah nggak usah malu.
Aku kenalin sama mama dan papa, kata Kinan setengah berteriak dan membuat Dira semakin deg-degan. Dira pun berdiri dan ragu-ragu membalikkan badannya menghadap mereka semua sambil menunduk. Dira. Seru suara itu tidak asing di telinga Dira dan Dira pun melihat ke arah suara itu. Loh, Bapak. Bapak papanya Pak Kinan. Kata Dira malu karena sempat menjelekkan Kinan waktu itu. Hahaha. Iya. Kinan bos kamu yang galak dan dingin itu. Kata Pak Salim tertawa lebar. Oh jadi kamu jelek-jelekin aku di depan papa aku sendiri. Ucap Kinan dengan kesal. Bukan jelek-jelekin, Pak. Tapi emang kenyataan. Jawab Dira dengan polosnya disambut tawa Pak Salim dan Bu Wulan. Halo Tante. Saya Dira. Ucap Dira memperkenalkan diri sambil mencium tangan Bu Wulan lalu Pak Salim. Maaf ya Om waktu itu. Saya jadi malu. Kata Dira. Tidak apa-apa Dira karena baru kamu yang berani jelek-jelekin dia karena biasanya para gadis hanya bisa merayu dan memujanya saja. Oh begitu ya. Dingin gitu siapa yang mau. Bisa mati beku. Gumam Dira. Ngomong apa kamu? Aku dengar lo. Seru Kinan dengan lirikan tajamnya membuat Dira tersenyum sinis. Apa ini calon istri kamu Kinan? Tanya Bu Wulan. Bukan tante. Jawab Dira cepat. Kok bukan sih? Kak Dira nggak mau jadi mama Queen. Kak Dira nggak sayang sama Queen. Kak Dira malu menikah dengan duda yang punya anak. Kata Queen menunduk sambil menitikan air matanya. Dira pun merasa bersalah dengan ucapannya. Dira juga bingung gimana menjawab pertanyaan Queen. Dira serba salah dan hanya bisa diam sambil meremas tangannya sendiri. Siapa bilang Kak Dira nggak mau? Kak Dira mau kok. Kak Dira cuma malu aja soalnya ada oma opa. Kata Kinan yang membantu menjawab pertanyaan Queen. Dira hanya bisa tersenyum paksa. Mama sama papa setuju kok kalau memang sudah jadi pilihan Queen. Seru Bu Wulan dengan semangat. Papa juga setuju. Imbu Pak Salim yang tak kalah semangat. Mendengar persetujuan mereka, Dira pun semakin bingung. Apa yang harus dilakukan? Dira ingin kuliah, bekerja, membayar hutang-hutang ayahnya lalu ingin membuat toko kue yang besar dan terkenal. Semuanya berkecamuk di pikiran dan hati Dira. Tapi Dira cuma gadis biasa. Om, Tante. Bukan dari keluarga berada. Dira belum lulus kuliah juga. Dira selama ini bekerja keras membanting tulang untuk membantu perekonomian keluarga Dira. Perusahaan ayah bangkrut karena kena tipu dan akhirnya ayah dikejar-kejar hutang. Dan mama Dira juga sudah meninggal. Jadi saya merasa tidak pantas bersama Pak Kinan apalagi menjadi mama untuk Queen. Ucap Dira sambil menahan air matanya yang sudah berkumpul di pelupuk matanya. Bu Wulan pun langsung memeluk Dira. Nak, jangan bicara seperti itu. Kamu berhak bahagia. Kami justru bangga sama kamu.
Dan kami tidak pernah menilai orang dari status sosialnya. Ucap Bu Wulan menenangkan Dira. Dira pun terisak. Rindu pelukan mamanya. Dira pun membalas pelukan Bu Wulan dengan sangat erat. Dira kangen mama. Tante. Peluk Dira lebih lama lagi tante. Ucap Dira sambil terus menangis. Kinan pun tidak menyangka jika Dira mempunyai beban seberat itu. Timbul rasa iba di hatinya. Timbul rasa ingin melindungi Dira. Perasaannya kini campur aduk. Queen pun kemudian ikut memeluk Dira dan Dira pun menyambutnya. Kakak jangan sedih lagi ya. Kakak ada temannya. Kita sama-sama nggak punya mama. Tapi kita nggak boleh sedih ya kak. Ucap Dira dengan polosnya. Sungguh mengaruhkan. Setelah selesai tugas menidurkan Queen, Dira pun pamit pulang pada Kinan. Pas saya bawa kelebihan makanan ini ya. Sayangkan kalau dibuang. Besok paling juga udah nggak bapak makan. Kata Dira. Ya udahlah terserah kamu daripada mubazir. Kamu hati-hati ya pulangnya. Jangan lupa kunci pintu dan besok pagi datang lagi. Kata Kinan yang kemudian pergi. Iya. Pak. Makasih ya. Kata Dira sambil memasukkan kelebihan sayur dan lauk ke dalam plastik. Lumayan bisa buat makan sama ayah dan bisa dipanasin lagi. Pak Kinan kan pasti udah menganggap ini makanan sisa dan udah pasti bakal membuangnya. Besok masih bisa aku angetin lagi. Gumam Dira pada dirinya sendiri. Namun ada sepasang mata yang mengintip. Mata yang gengsi untuk menatap Dira langsung. Menatap segala kesedihan dan beban hidup Dira yang tersirat di pelupuk matanya. Kinan. Hatinya tiba-tiba menjadi sedih. Melihat Dira yang mengumpulkan sisa makanan untuk dimakan apalagi untuk ayahnya. Terasa getir. Sesampai di rumah, Dira segera menyiapkan makanan dan segera memanggil ayahnya yang baru saja selesai sholat. Ayah, kita makan yuk. Dira udah siapin makanan. Iya, nak. Kata Pak Salman yang segera duduk di meja makan. Wah, makanan mewah nak. Kamu nggak usah boros-boros. Ayah makan tahu tempe setiap hari saja sudah bersyukur. Nggak kok. Yah, ini dari bos Dira. Tadi masak terus lebih jadi Dira bawa pulang aja daripada mubazir. Dira udah makan kok ya. Kata Dira sambil melayani ayahnya untuk makan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kata Pak Salman dengan penuh rasa syukur. Ayah. Maaf ya kalau Dira sekarang pulangnya malam terus berangkatnya pagi buta. Abis bos Dira ngasih kerjaan tambahan buat jagain Queen karena babysitternya izin menikah. Dan Dira nggak tega lihat Queen sendiri. Yah. Kasihan. Ya tapi tenang bos Dira akan memberi gaji dan bonus lebih ya. Dan nilai magang Dira pun sudah jelas bisa diatur ya. Dan Dira bisa cepat ngelunasin hutang-hutang kita. Kata Dira dengan semangat. Iya. Nak. Ayah selalu doain kamu. Kamu tenang aja ya.
Ayah kan juga punya kesibukan berkebun. Lumayan nak hasil berkebun ayah. Singkong, pisang, ketela juga laku ya meskipun nggak seberapa nak uangnya tapi bisa untuk tambah-tambah. Ayah kalau nggak ada kegiatan juga capek badan. Iya. Yah. Ayah jaga kesehatan ya jangan sampai sakit lagi. Iya. Nak. Ayah juga ingin bangkit lagi siapa tahu abis ini ayah jadi juragan kebun. Hehehe. Dan ayah nggak mau biarin kamu berjuang sendiri. Nak. Iya. Yah. Amin. Dira sayang banget sama ayah. Ucap Dira sambil mengusap punggung tangan ayahnya. Melihat Pak Salman makan dengan lahap membuat Dira sangat bahagia meskipun itu makanan sisa tapi masih layak kok untuk dimakan. Tersungging senyum rasa syukur di bibir Dira masih bisa makan ketemu nasi. Masih punya rumah untuk berteduh dan mempunyai ayah yang sangat hebat dan sangat sayang padanya. Baginya itu sudah cukup. Ujian dan cobaan selalu Dira anggap sebagai proses kedewasaannya. Meskipun setiap hari badannya serasa remuk, sendi-sendi tulangnya sangat terasa ngilu. Ibarat mesin terus berjalan tanpa pernah mati namun Dira tidak merasakan itu semuanya karena semua yang dia lakukan demi ayahnya dan demi masa depannya nanti. Dan Dira selalu menunjukkan wajahnya yang ceria, kuat, bahagia namun hati dan tubuhnya kadang lelah. Ingin istirahat sejenak oleh semua kepenatan hidup dunia ini. Bahkan ketika Dira ingin memejamkan matanya untuk tidur, bayangan untuk esok hari pun sudah warawiri di pikiran dan batinnya. Bersyukur. Itulah kunci hidup Dira dalam menghadapi semua ujian ini dan Dira selalu yakin akan ada hal indah yang terjadi di kemudian hari. Azan subuh berkumandang. Dira pun terbangun sambil memijit-mijit kaki dan bahunya terasa amat berat. Dira segera mengambil air wudhu dan sholat berjamaah bersama ayahnya. Setelah selesai sholat, Dira menyiapkan sarapan untuk ayahnya. Dira pun mencoba mengecek sisa sayur semalam untuk dihangatkan namun sudah basi dengan perasaan sedih Dira membuangnya. Dira pun segera memasak dengan apa yang ada. Telur dan nasi putih biasa. Tak lupa Dira menyiapkan teh hangat untuk ayahnya sebelum Dira berangkat ke rumah Kinan. Ayah. Dira pamit dulu. Ayah maaf ya. Dira hanya bisa membuatkan ini untuk ayah. Gara-gara Dira sibuk. Dira belum sempat belanjaan. Namun sebenarnya hati Dira sangat sedih. Dia bisa makan enak tapi ayahnya hanya makan dengan sederhana. Nggak apa-apa kita kan harus irit. Nak buat bayar hutang kita. Kamu nggak sarapan? Buat ayah aja ya. Dira berangkat dulu ya ayah. Dira mencium tangan ayahnya. Hati-hati. Nak. Ucap Pak Salman. Dira segera pergi dengan motor matiknya. Kali ini Dira tidak perlu mengetuk pintu karena Kinan sudah memberikan kunci serep rumah pada Dira. Sesampainya di rumah Kinan, Dira langsung menuju dapur dan segera memasak ayam goreng dan sayur sop untuk Queen dan juga Kinan. Setelah makanan siap,
Barulah Dira membangunkan Queen lalu segera memandikan Queen dan menyiapkan segala kebutuhan sekolah Queen. Dira segera mengajak Queen menuju meja makan. "Sayang, Papa kemana? Sudah berangkat ya?" tanya Dira karena dari tadi tidak mendengar suara Kinan. "Masih tidur kali, Kak. Kayaknya semalam Papa sibuk sampai larut malam. Biasanya juga udah siap-siap. Kakak tolong bangunin ya. Papa kan orangnya selalu on time," kata Queen. "Oh iya. Hari ini kan ada rapat kedua pembahasan anggaran proyek taman. Gimana sih Pak Kinan? Tumben-tumbenan ngaret," batin Dira. "Sebentar ya, sayang. Kamu makan aja dulu," ucap Dira yang ke lantai atas menuju kamar Kinan. Tok tok tok. Dira mengetuk pintu namun tidak ada jawaban. "Pak, bangun Pak. Hari ini Anda ada meeting. Sarapan juga sudah siap Pak," teriak Dira dari balik pintu kamar Kinan. Dira mencoba mengetuknya kembali namun tidak ada jawaban. Dira pun memegang gagang pintu namun ternyata pintu tidak terkunci. "Tidak dikunci," gumam Dira. Dan benar saja. Kinan masih berada di dunia mimpinya. "Pak, bangun. Sudah pagi Pak," ucap Dira sambil menarik ujung jari jempol kaki Kinan namun Kinan tetap tak ada respon. "Tarik aja, Kak. Papa kalau lagi capek susah sekali bangunnya," suara Queen mengagetkan Dira. Sayang. Bikin kaget aja. Kakak coba ya," kata Dira. "Pak Bos, bangun. Masak iya Bos males-malesan," teriak Dira di telinga Kinan. "Berisik," sahut Kinan sambil memiringkan badannya dan menutup telinganya dengan bantal. "Pak, hari ini kita ada meeting Pak. Bapak ini gimana sih? Queen juga mesti ke sekolah." Dira pun menarik tangan Kinan yang atletis itu. Namun Dira tak cukup kuat untuk menariknya. Dira pun mencobanya lagi namun Dira malah terjatuh. "Bapak ini manusia apa kebosi berat amat?" celoteh Dira yang sama sekali tidak mendapat respon dari Kinan. Dira pun bersiap mengerahkan tenaganya. "Sekali lagi saya tarik dan seret Bapak tidak bisa. Mohon maaf Pak jika saya memakai kekerasan," ucap Dira dengan nada kesalnya. Queen yang sedari tadi berdiri di depan pintu pun hanya bisa tertawa kecil melihat tingkah dua orang dewasa itu. "Ya, Ciat." Dira pun menariknya sekuat tenaga namun Dira mendapat perlawanan dari Kinan. Kinan justru balik menarik tangan Dira dan menjatuhkan Dira dalam pelukannya. Sejenak Dira memandangi wajah Kinan yang tampan dan begitu berkarisma. Seketika jantungnya berdegup dengan kencang. Dira pun mencoba melepaskan pelukan itu namun Dira tidak bisa bergerak. Semakin Dira mencoba lepas, semakin kuat pelukan Kinan. Melihat pemandangan itu, Queen menepuk keningnya lalu balik badan dan turun ke bawah menghabiskan sarapannya. Dira yang mulai sesak, akhirnya memilih menggigit dada bidang Kinan yang masih berbalut piyama dengan sekeras mungkin.
membuat Kinan melepaskan pelukannya dan berteriak kesakitan. "Au!" teriak Kinan. Dira pun segera berdiri dengan nafas terengah-engah karena pelukan erat Kinan membuatnya kesulitan bernafas. "Saya kan tadi sudah bilang bakal memakai cara kekerasan kalau Bapak tidak bangun. Lagian Bapak modus. Dasar bos mesum," gerutu Dira dengan kesalnya lalu pergi begitu saja. Kinan pun hanya tersenyum nakal melihat sikap Dira sambil mengusap-usap dadanya yang sakit karena gigitan Dira sangat kuat. "Ayo sayang, abis makanannya," kata Dira yang sudah berada di meja makan bersama Queen. "Papa, tadi kakak apain sampai teriak gitu?" tanya Queen penasaran. "Kena jebakan tikus sayang," ucap Dira seenaknya. 10 menit kemudian Kinan turun dan segera menyusul sarapan tanpa bersuara. "Ayo sayang, kita berangkat," ucap Kinan pada Queen. Setelah semuanya selesai, mereka segera berangkat. Seperti biasa mengantar Queen ke sekolah lalu ke kantor. Di depan pintu kantor, Jerry sudah mencegat kedatangan Kinan dan Dira dengan melipat kedua tangannya di dada. Kinan pun turun duluan dan diikuti oleh Dira di belakang. Lagi-lagi para karyawan pun bisik-bisik tentang kedekatan Dira dan Kinan. "Ken, gua mau ngomong," ajak Jerry yang langsung meraih tangan Kinan dan mengajaknya ke ruangan. Dira pun celingak-celinguk melihat sekitar. Melihat mata karyawan yang memandanginya dengan tatapan sinis. Dira melangkah ragu dan berusaha ramah namun mata para karyawan masih saja dingin padanya. Hingga Lena dan Raihan datang menghampiri Dira lalu menariknya ke dalam ruangan. Di dalam ruangan Kinan. "Kinan, Elo sebenarnya ada hubungan apa sama Dira? Tiap pagi datang bareng, pulang bareng. Kalian kumpul kebo?" tanya Jerry dengan marah. Namun Kinan hanya diam tak bergeming mendengar ocehan Jerry. "Ini lihat," kata Jerry sambil menunjukkan foto Kinan dan Dira saat mereka basah kuyup dengan posisi Dira duduk di pangkuan Kinan. "Oh, itu nggak sengaja aja kita jatuh. Pasti Natasha yang kirim itu ke Elo," kata Kinan dengan santai. Pada saat itu Natasha memang sengaja memotret Kinan dan Dira hanya untuk mengingat wajah Dira saja, namun kini foto itu bisa menjadi senjata untuk melawan Dira.